Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Sundari, Jelika Aulia, dan saya sendiri Lia Rosa Adila, dan yang terakhir yaitu Helen Siska Saputri. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum secara mandiri yang berjudulkan simulasi berangkai dan pindah silang. Baiklah, ini dia videonya, silakan ditonton. Baiklah, dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan bahan yaitu pensil atau pena, garis, plastisin, penghapus, dan kertas HPS. Untuk mengetahui bagaimana proses dan tahapannya, mari kita simak video ini. Baiklah, selanjutnya masuk ke cara kerja. Bagaimana cara kerja simulasi berangkai dan pindah silang? Mari kita perhatikan ulasan video berikut ini. Baiklah, langsung saja kita buat plastisin menjadi gulungan panjang untuk alelnya dan bulatan untuk menunjukkan sentromernya. Lalu kemudian kita buat nomor 1 sampai 4. Yang pertama yaitu pindah silang tunggal pada fragmen B pada nomor 2 dan 3. Baiklah, ini adalah kromosom yang homolog. Satu kromosom memiliki alel A besar, B besar. Satu kromosom lainnya memiliki A kecil dan B kecil. Nah, pada kromosom ini akan dilakukan satu kali pindah silang. Pindah silang yang pertama terjadi pada nomor 2 dan nomor 3, yaitu pada alel B besar dan B kecil. Nah, kita pindah silangkan. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Di sini itu hanya terjadi satu kali pindah silang. Baik, selanjutnya kita putuskan terlebih dahulu di bagian sini. Kemudian kita sambungkan. Kemudian jangan lupa untuk sentromernya kita pindahkan juga, karena sentromer juga ikut membelah. Ketika sentromer sudah membelah, maka terbentuklah seperti ini. Pindah silang tunggal ini hanya terjadi di satu tempat dan menghasilkan 4 gamet, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil, dan B kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu pindah silang ganda pada fragmen B dan C pada nomor 2, 3 di alel B dan 2, 3 di alel C. Nah, langsung saja pindah silang yang pertama terjadi pada nomor 2 dengan nomor 3 di alel B besar dan B kecil. Kemudian kita pindah silangkan. Kemudian terjadilah seperti ini. Selanjutnya yaitu pindah silang di nomor 2 dan 3 di bagian alel C. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Di sini tuh terjadi 2 kali pindah silang. Kemudian jangan lupa untuk sentromernya kita pindahkan juga, karena sentromer ini juga ikut membelah. Kemudian selanjutnya kita putuskan di bagian alel B di antara nomor 2 dan nomor 3, lalu kita sambungkan. Kemudian kita putuskan juga di bagian alel C di antara nomor 2 dan nomor 3. Lalu kita sambungkan juga. Dan kemudian terjadilah bentuk seperti ini. Ini adalah sentromer yang sudah membelah. Dimana dari persilangan ini
itu dihasilkan kromosom A besar, B besar, C besar, A besar, B kecil, C besar, A kecil, B besar, C kecil, A kecil, B kecil, dan C kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu pindah silang ganda pada fragmen B dan C terjadi pada nomor 2 dan 3 pada alel B dan 3 dan 4 pada alel C. Selanjutnya langsung saja persilangan pada nomor 2 dan 3 di bagian alel B besar dan B kecil. Kemudian kita silangkan. Selanjutnya pindah silang yang kedua di bagian C yaitu antara nomor 3 dan nomor 4 pada alel C besar dan C kecil, kita pindah silangkan. Kemudian selanjutnya terjadilah bentuk seperti ini. Nah, ini adalah sentromer, jangan lupa kita pindahkan karena sentromer juga ikut membelah. Kemudian selanjutnya kita putuskan di bagian B kecil dan B besar di antara nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya kita sambungkan. Kemudian selanjutnya kita putuskan juga di bagian C kecil dan C besar di antara nomor 3 dan nomor 4. Lalu kita sambungkan. Nah, kemudian terjadilah bentuk seperti ini. Nah, di sini sentromer juga sudah ikut membelah. Di sini menghasilkan 4 macam gamet, yaitu A besar, B besar, C besar, A besar, B kecil, C kecil, A kecil, B besar, C kecil, A kecil, B kecil, dan C besar. Selanjutnya yang keempat yaitu pindah silang ganda pada fragmen B di nomor 2, 3, dan 1, 4. Langsung saja persilangan pertama yaitu pada nomor 2 dan 3 pada alel B besar dan B kecil. Nah, kita silangkan. Selanjutnya kita silangkan pula di nomor ke-1 dan nomor ke-4 di bagian alel B besar dan B kecil. Selanjutnya terjadilah bentuk seperti ini. Lalu untuk sentromernya jangan lupa untuk dipindahkan karena sentromer juga ikut membelah. Kemudian kita putuskan, yaitu yang pertama di bagian nomor 1 dan nomor 4 yaitu pada alel B besar dan B kecil. Lalu kita sambungkan. Untuk memudahkan kita potong terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan. Nah, setelah itu terjadilah bentuk seperti ini, dimana di sini sentromernya juga sudah membelah dan pada persilangan ini menghasilkan 4 macam gamet, yaitu A besar, B kecil, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, dan B besar. Baiklah, selanjutnya yaitu pindah silang ganda pada fragmen B besar, C besar, yaitu pada nomor 1, 3 pada B besar, 2, 4 pada B besar, 2, 3 pada C besar. Pindah silang kali ini terjadi 4 kali pindah silang. Langsung saja yaitu di bagian B pada nomor 1 dan 3 pada alel B besar dan B kecil kita pindah silangkan. Nah, selanjutnya masih di bagian alel B kita pindah silangkan, yaitu nomor 2 dan nomor 4 di bagian alel B besar dan B kecil.
Baiklah, kita sudah rapikan. Kemudian kita silangkan di bagian alel C, yaitu pada nomor 2 dan nomor 3. Kita pindah silangkan. Nah, kemudian terjadilah bentuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita putuskan. Nah, untuk memudahkan, dimana seharusnya kita memotong yaitu di antara nomor 1 dan nomor 3, karena susah dan menempel, kita potong di bagian tengahnya, lalu kita sambungkan. Kemudian selanjutnya kita potong di bagian 2 dan 3 pada alel C besar dan K kecil, lalu kita sambungkan. Kemudian terjadilah bentuk seperti ini. Di sini sentromernya sudah kita pindahkan karena sentromer ini juga terus ikut membelah. Di sini kita dapatkan gamet A besar B kecil C kecil, A besar B kecil C besar, A kecil B besar C kecil, A kecil B besar dan C besar. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.